Iya, ketemu lagi dengan kami di podcast Tunas Gloria, Pojok Tunas Gloria. Hari ini sedikit berbeda, ganti host. Biasanya sama Mr. Ever, hari ini dengan saya Mr. Lanton. Iya, kita ketemu lagi. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami tetap sampaikan bahwa Tunas Gloria sudah membuka penerimaan siswa baru dan sekarang kita ada di bulan terakhir untuk pembukaan siswa baru gelombang yang pertama. Ada 2 gelombang dan sekarang gelombang yang pertama di situ ada promonya, jadi silahkan untuk bisa mengikuti iklan kami terkait dengan PPDB. Ya, kita kembali dengan podcast kita pada kesempatan kali ini. Dan kali ini kami kedatangan tamu istimewa, orang luar biasa, orang tua hebat, anak hebat, alumni Tunas Gloria. Mari kita kenal siapa mereka, mari kita sambut dengan tepukan tangan yang luar biasa. Oke, di sini ada si ganteng dan ada mama hebat. Pak Lanton sudah kenal, tapi biar langsung memperkenalkan diri masing-masing saja. Karena mungkin kameramen juga 2 orang ini tidak kenal. Kalau orang teman-teman TG yang lama pasti familiar sekali dengan wajah-wajah luar biasa ini. Oke, silahkan kakak. Halo, perkenalkan saya Fidian, alumni Tunas Gloria, TK tahun 2005, SD tahun 2006 dan SMP tahun 2012. Wow, 2005, 2006 dan 2012. Iya. Itu masuk ya? Masuk. Kalau tamat 2015, tamat SMP. Tamat SMP. Iya. 2015. Iya, kalau teman-teman guru lama yang di luar sana ya, ini Kakak Fidian. Kakak Fidian, nama lengkap siapa lagi Kakak? Fidian Permata Kalendi Jawa. Kalendi Jawa. Iya. Yang di sebelah sudah pasti bukan siapa-siapa, tapi ini sosok hebat di balik keberhasilan Kakak Fidian. Ya, silahkan Mama. Shalom, selamat malam. Saya dikenal di lingkungan Tunas Gloria dengan Mama Fidian. Iya. Mama Fidian. Iya. Kalau bang nama lengkapnya siapa? Saya Mama Yanti. Mama Fidian yang ya memang kita keluarga besar itu kenal seperti itu, Oke, apa kabar Mama Fidian, Kakak Fidian? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Baik. Ya, sehat. Di tengah pandemi ini. Belum pernah kena COVID. Iya, 2 tahun kemarin aman ya. Aman. Kakak Fidian juga aman. Puji Tuhan, aman. Padahal kalau Pak tidak salah ingat, kemarin itu posisi lagi bukan di Kupang kan waktu Covid itu. Bukan, lagi di Atambua waktu itu. Oh, sudah Atambua ya. Sudah Atambua tugas di sana. Sudah tugas. Iya, Kakak Fidian ini sudah berhasil ya. Kita harus bersyukur, kita harus katakan bahwa itu keberhasilan yang Tuhan berikan. Nanti baru Kakak Fidian ceritanya keberhasilannya sampai di mana sekarang, seperti itu. Oke, saya mau lebih dulu ke Kakak Fidian. Kita sedikit refleksi ke belakang. Kita sedikit ingat histori ke belakang. Mungkin kalau saya sendiri kenal Kakak Fidian itu sudah di jenjang SD kalau tidak salah, sudah mulai kelas 6 sudah ngajar Kakak Fidian mereka dengan teman-teman. Apa yang masih terbekas sekali di ingatan Kakak Fidian tentang Tunas Gloria? Yang paling ingat tuh waktu itu tiap pagi kalau mau masuk kelas tuh kan, waktu itu masih hafalan kan, hafalan karakter. Tiap naik kelas tuh tambah satu ayat sampai SMP tuh aja sudah banyak sekali. Iya, tapi harus hafal semua. Terus pakai gerakan, makanya ingat terus. Nah, ini yang menjadi catatan bagi guru-guru dan anak-anak adik-adik sekarang. Nah, mereka itu hidup dengan ayat karakter setiap pagi. Setiap pagi itu ayat karakter seperti kayak lagu dinyanyikan dengan segala gerakan. Hafal luar kepala waktu itu. Masih ada 1-2 ayat yang diingat?
Masih ada waktu itu pokoknya pasal 3 ayat 1. Coba. Sesuatu ada masanya untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Iya. Udah pergerakan sudah lupa tapi tiap ayat masih ingat. Oke. Kalau mama Mama juga ikut hafal. Ingat satu ayat sampai sekarang. Iya. karena Coba Fian. apa Mama Kakak Fidian? Yosua pasal 1 ayat 8. Iya. Janganlah Engkau engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, tapi renungkan itu siang dan malam ya. supaya engkau bertindak hati-hati dan hidupmu akan beruntung. Iya, beruntung. Ada Ya, lengkapnya nanti baca di ayat firman. Tapi luar biasa ternyata kalau begitu Mama Fidian sebutkan tadi, Kakak Fidian sebutkan tentang segala sesuatu tepat waktu tuh. Seperti saya justru diberkati, saya rema gitu tuh. Saya mulai ingat Kakak Fidian yang sekarang nih, yang hari ini. Iya. Dan seperti tadi kita sebelum mulai kan kita ada sharing-sharing juga, Mama cerita-cerita seperti apa. Kayak memang betul itu karena diperkatakan, maka itu menjadi hidup ya dalam kehidupan kita seperti itu. Mungkin ada pengalaman lain Kakak Fidian? Terus biasanya kalau habis ayat hafalan tuh kan renungan pagi dulu baru Iya. belajar. Jadi ingat dulu waktu renungan pagi tuh habis baca Alkitab lomba-lomba semua angkat tangan. Mau omong dia punya renungan, dia punya contoh-contoh sendiri semua. Rebutan mau bicara Semua mau omong. pagi-pagi. Mau omong semua tuh. Padahal hanya mungkin butuh perwakilan. Mungkin waktu itu Miss Via butuh perwakilan. Miss apa lagi masih ingat nih? Miss Via sama dulu Miss Vivi Miss masih Vivi. ingat. Terus Pak Frankie. Ya Masih itu ingat. guru-guru Tunas Gloria. Miss Junet. Oh, Miss Junet di SMP Iya, ya. SMP. Iya, jangan singgung SD saja. Kalau panik koneknya SD saja dari tadi nih. Padahal SMP juga ya. Iya. Itu kegiatan di kelas. Kegiatan luar sekolah yang bagi Kakak Fidian masih ini. Dulu ada kegiatan sekarang namanya LCP. LCP. Masih ingat LCP tuh. Seru LCP waktu itu tuh. Dari TK dapat LCP. Kakak Fidian dapat dari terus TK kan. Tidak pernah absen LCP ikut Iya. terus. Karena seru LCP kumpul sama Berarti teman-teman. Kakak Fidian di Tunas Gloria berapa tahun ya, Mama? 10 tahun ya. 10 tahun. Jadi 10 kali LCP juga. 10 kali LCP 10 kali itu. Dulu masih LDK. Iya, LDK. LDK itu iya pertama sekali LDK, Awal-awal LDK. latihan calon pemimpin, baru sekarang leadership training namanya. Oh, sekarang. Tapi itu sudah setelah COVID kita rehat karena memang tidak bisa paksakan seperti itu. Tapi itu tetap menjadi program unggulan kami. Kira-kira apa yang Kakak Fidian dapat kalau di LCP sendiri? Habis ikut LCP tuh itu tuh latih kemandirian, latih daya tangkas begitu-begitu Iya. dong, pertemanan, Iya, ada semakin teman. kompak dengan teman. Banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat waktu LCP itu. Iya. Ingat sekali. Kalau Mama Fidian sendiri kalau LCP bagaimana di mata orang tua? Memang manfaatnya terasa. Iya. Jadi kalau pulang itu ya mandiri, tidak repot kita harus kasih tahu ini itu tidak. Dia Iya. tahu kapan dia harus buat apa. Dan memang bukan LCP saja, secara keseluruhan Tunas Gloria itu memang membentuk anak sangat mandiri dan bertanggung jawab. Sangat kita orang tua, kalau saya pribadi tidak pernah merasa ribet jadi orang tua. Fian ini terbentuk memang di sini dan saya berterima kasih dengan Iya. Tunas Gloria. Iya. Fian hari ini Tunas Gloria ini rumah kedua buat Fian. Iya. Jadi seperti apa Fian hari ini, peran Tunas Gloria sangat besar dan guru-guru tentunya. Terima kasih Mama Fian untuk apresiasi untuk kami Tunas Gloria. Tapi ya pasti kami terus belajar. Makanya dengan sharing hari ini, sharing seperti ini, mungkin ada bagian yang perlu kami pikirkan. Oh iya, ini nilai-nilai kemarin yang sampai hari ini sudah mulai luntur, yang terlupakan seperti itu. Mungkin ada hal yang ingin Mama Fidian bisa ceritakan, bagaimana bisa dampingi Kakak Fidian dari TK ya, TK supportnya seperti apa, seperti itu. Jadi ada cerita-cerita menarik mungkin. Terlalu banyak ya cerita menarik yang mana? Yang berhubungan dengan sekolah saja. Sekolah. Iya.
tadi sempat saya cerita sedikit bahwa biasa kalau anak mau masuk sekolah kita orang tua prepare kan, ini harus dipersiapkan, pasti dia rewel, dia. Oh ya, saya potong. Ya. Waktu Kakak Fian mau TK, apakah waktu itu kan TK pasti ada banyak, rumah kan di Waibufu, sekolahnya di Sikumana nih. Dari TK saya sudah kepikir kenapa di Tunas Gloria gitu, seperti itu. Nah itu yang kita mau tahu dulu. Jadi waktu itu saya cari-cari sekolah. Tidak ada yang jaga dia di rumah. Omanya masih kantor. Kemudian saya juga harus kerja. Ngobrol sama teman. Kebetulan itu Ibu Monica, istrinya Pak. Oh, Pak JK. Jadi ngobrol-ngobrol, saya bilang saya lagi cari sekolah buat Fian yang waktunya agak panjang supaya waktu Fian pulang sudah ada yang di rumah. Terus dia bilang, "Kak, di ini Tunas Gloria." Saya juga baru dengar waktu itu. Gimana itu programnya? Terus cerita, itu sekolah karakter dan waktunya agak lama dibanding sekolah-sekolah yang saya nasib waktunya itu dulu. Karena jangan sendiri Kakak Fian pulang. Iya, jadi saya bisa menghindari yang jaga Fian di rumah. Itu dulu yang saya cari. Ternyata banyak manfaat lain yang saya dapat. Jadi sudah langsung saya daftar ke sini, ke Tunas Gloria tahun 2005 TK. Ya awalnya jauh dari Waibufu sampai di Sikumana. Tapi dulu itu ada fasilitas antar jemput dari sekolah. Ya Fian sempat ambil fasilitas itu, makan. Mereka makan siang di jadi sekolah. semua tahu jadi ya. Untuk kami yang kerja tercover banyak urusan anak gitu. Terus sama sekolah makanan itu safety. Jadi tidak ada penyedapnya, tidak jajanan yang kimia, sembarang di luar juga ya. Tidak. Itu juga sempat waktu itu kan kita memang sampai sekarang kita tetap batasi anak untuk tidak jajan sembarangan di luar. Jadi kalau buat saya waktu itu tentang program sekolah saya skip dulu, saya geser dulu. Apa yang buat saya nyaman jadi mama dulu. Jadi waktu siapa yang jaga Fian, jajannya apa, kenyamanan dia dari rumah ke sekolah itu dulu yang saya pilih. Nomor satukan. Ternyata luar biasa memang Tuhan sudah siapkan. Seperti itu. Mungkin ada cerita itu awal tuh, kenapa mau Tunas Gloria dengan ceritanya seperti tadi. Setelah sudah ada di Tunas Gloria, mungkin sudah 1-2 tahun sudah di jenjang SD, terus mau sampai SMP lagi tuh, seperti itu. Mulai dari TK ke SD, yang kita dapat di rumah sebenarnya yang pertama itu Fian itu menghibur. Dari setiap hari dia pulang ke rumah pasti ada hal baru yang Fian bawa. Entah itu lagu. Aku mau buka sekarang? Boleh. Jadi opa oma semua serumah tuh paling senang kalau tunggu Fian pulang sekolah. Jadi hari ini lagu apa Kak? Pasti langsung naik di atas kursi nyanyi, gerakan hafal ayat, nyanyi. Bisa bayangkan, Pak mau bayangkan video yang kelas 1-2 yang rame. Jadi dari pagar dari depan rumah tuh sudah biasanya selamat siang dulu. Selamat siang, ada intonasinya, ada lagunya sendiri itu selamat siang. Terus sampai pasti dia harus peragakan hari ini nyanyinya apa di sekolah, ayatnya apa, itu naik di atas kursi. Intinya seru ya, sangat seru ya. Seru Fian ini. Justru mungkin pikir, Kakak Fian pulang lat juga kan. Iya, pulangnya. Apalagi ikut program transfer. Tadi kita cerita di balik ini, Kakak Fian orang terakhir yang selalu diantar ya. Orang pertama dijemput, orang terakhir turun. Dan itu pasti pulang sampai rumah sore. Iya. Yang saya kaget pertama efeknya sekolah yang saya saya kaget dan saya paling ingat sampai sekarang itu tahun berapa TK kok yang badai Puku Afu itu yang kapal feri tenggelam tuh. Afu. Itu tahun berapa? Itu tahun berapa? Itu kayaknya masih TK 2000. Masih TK mungkin. 2005 ya. Ya. Sama ibu guru mungkin dipesan anak-anak harus berdoa untuk para korban. Jadi saya tidak tahu malam
habis mandi saya masuk kamar, Fian lagi berlutut, lagi berdoa. Untuk saya dengar oh pada pukul abu, saya lucu. Saya sudah berdoa kayak rasa lucu gitu. Cuman lucu karena anak-anak ya, lucu karena anak-anak ya, ambil beban ini. Siapa yang suruh dia berdoa? Mengerti ini pada buku apa nih? Oh ternyata ibu guru. Dia di buku itu, jadi ada berlutut berdoa tuh pada buku apa anak TK. Itu pertama. Terus yang kedua dia doa makan. Dia doa makan, dia berdoa, Tuhan berkati makanan ini menjadi kekuatan bagi tubuh Fian. Bisa kaget ini kata dari mana? Itu doa andalan waktu sekolah. Tapi tidak sampai sekarang ya. Sekarang sudah beda. Sekarang sudah. Berdoa menjadi kekuatan bagi tubuh. Saya tuh ketawa lucu. Ini dia mengerti dari Iya karena Fian kecil ya, Fian kecil. polos kan. Masih polos. Hmm, Nah, gitu. Apa yang dikasih tahu guru ya itu. Dan waduh itu yang berkesan, sangat berkesan sampai sekarang, yang akhirnya saya tahu Fian aman di sini. Secara semua hal Fian aman. Jadi ya sangat banyak kenangan. Ya. Untuk masuk SMP lagi. Tadi TK SD. Masuk SMP itu karena ada klub futsal ya. Ya dulu waktu itu main futsal. Itu sudah mulai sekolah bola mulai buka ya. Saya Sebenarnya sudah dari SD, dari kelas 5. Kelas 5 kan sekolah bola buka kan. Iya, kelas 5 latihan terus SMP karena Coach Bobby kan? Iya, dengan Coach Bobby. Ya latihan ikut terus sudah sampai SMP main di sini. Makanya masuk kembali di sini. Saya itu sudah mulai capek kan, antar jemput, tunggu Fian, karena kan tidak ambil fasilitas transport lagi. Antar jemput, Opa juga partisipasi. Jadi Opa juga terkenal di sini. Opa terkenal. Di lingkungan sini Opa terkenal. Jadi saya bilang Fian, pindah yuk di tengah kota. Mama ini SMP nih, ini SMP nih. Iya, tawar SMP. Fian pindah yuk di tengah kota itu terlalu jauh, capek Mama nih. Iya. Tidak, pokoknya Tunas Gloria. Sonde mau Fian, sonde mau. Wow. Ternyata sekolah bola ya, sekolah bola waktu itu. Sekolah bola. Terus ya dia terbentuk keluar dari rumah sudah di Tunas Gloria. Teman-temannya guru yang dia kenal, lingkungan dari rumah ya di sini. Jadi dia juga susah move on. Sudah nyaman di sini. Guru-guru, tadi Mama singgung guru-guru sampai sudah rasa nyaman. Oke lah, sekarang Tunas Gloria sudah banyak pergantian banyak guru karena teman-teman yang lain sudah dapat berkat yang lain lagi sekarang. Masih ingat semua guru? Sangat. Ingat, kalau semua guru pasti ingat. Begitu lihat ketemu di jalan, pasti tahu kalau itu dulu di Tunas Gloria, masih ingat orangnya siapa. Ingat semua ya. Boleh sebut? Kita tidak pernah menganggap mereka sudah orang luar. Kita tetap bagian dari keluarga Tunas Gloria. Dulu tuh masih ingat. Miss Via, dulu Ibu Lin waktu TK. TK Ibu Lin sama Miss Via. SD tuh masih ada Ibu Dharma kan? Miss Dharma masih ada. Dharma baru saja lolos P3K kemarin. Oh, begitu kan. Dulu sama Miss Dharma, terus sama Pak JS dulu. Sama Miss Vivi, sama Mr. Frankie, Miss Junet, Miss Neng. Iya, sama Miss Neng juga. Miss Neng dapat ya? Miss Tri dapat, tapi dia wali kelasnya kelas sebelah. Jadi ini ingatnya hanya wali kelas nih. Lupa yang depan. Kan pengantar masih ada kan? Pengantar masih ada. Ingat yang mengajar waktu itu kan belum pernah dapat sama pengantar. Iya, hanya waktu itu kayaknya di beda kelas ya. Kalau Fidian kelas 6 itu kelas A. Iya. Karena lo kan Pak di Kakak Glenn, mereka di kelas B gitu. Waktu itu Pak dengan Pak Frankie. Iya. Karakter, sekolah karakter nih. Sekolah karakter. Oke lah, mungkin Kakak Fidian berpikir dulu ya sekolah ya. Tapi kalau bagi Kakak Fidian sekarang ini sudah bekerja dan sebentar cerita ya sampai kerjanya di mana. Mau tahu dulu dari pandangan Kakak Fidian, dari Mama juga, sekolah karakter itu seperti apa? Itu dari Mami Antis. Karakter itu hal yang sangat penting buat kita manusia. Iya. Membentuk. Tapi karakter itu tidak terbentuk begitu saja. Itu dari kebiasaan yang berulang-ulang yang menjadi sesuatu yang menjadi ciri khas kita. Dan tidak instan, butuh waktu.
Dan untuk Vidian, karakternya terbentuk sangat di Tunas Gloria, karena Tunas Gloria yang paling kuat dan bisa, kalau menurut saya, karakter yang ditanamkan di sekolah ini yang akhirnya bisa membentuk karakter yang lain itu tanggung jawab. Saya juga heran bagaimana guru-guru itu bisa mengajarkan tanggung jawab dari anak yang kecil sampai bisa membentuk dia menjadi satu manusia dewasa. Dan dia bertanggung jawab. Dia sangat bertanggung jawab. Saya ini tidak pernah ngalami yang bangunin anak susah untuk sekolah. Tidak pernah, satu kali pun tidak pernah. Wow, Kakak Vidian. Ternyata Mama tidak sulit kasih bangun. Sulit. Dia tahu bahwa dia harus sekolah. PR juga seperti itu. Dia tidak pernah saya temani dia kerja PR, repot-repot. Vian, PR mana ribut, tidak pernah. Dia selalu tertib, ambil buku. Sore-sore dia tahu kapan dia harus mandi. Habis mandi, dia kerja PR. Tidak pernah saya tuh ribut urusan sekolah, tidak pernah. Malah sampai tidur siang, dia kira hari sudah berganti, ribut. Dia mau sekolah, karena pulang jam 2, setengah 3 tidur, bangun semua gelap, pikir mau pagi nih. Iya, kiranya mau pagi. Terus langsung mandi, siap-siap mau ke sekolah. Berarti semangat sekolah juga. Sekolah mau 2 kali. Harus sekolah 2 kali. Itu ribut. Vian terlambat, Vian mau sekolah nih. Ini belum ganti hari, Vian. Kan bangun lihat jam 6, setengah 6 kan? Oh ini setengah 6 pagi nih. Padahal matahari sudah di barat nih. Dia siap roster juga, dia pasti mandiri. Berarti Mama kategori orang tua yang sangat beruntung karena karakter tanggung jawab Kakak Vidian itu sudah ada dari waktu mulai sekolah kan. Nah ternyata di luar sana nih masih juga ada orang tua yang justru mungkin terbalik sedikit dengan apa yang Mama rasakan. Nah, dan itu satu hal yang sangat menguntungkan buat Mama, satu hal yang bukan sekadar menguntungkan tapi ada kebanggaan tersendiri kan. Nah mungkin Kakak Vidian bisa, ini kita belum akhir tapi mungkin bisa kasih semangat buat adik-adik di sana, adik-adik Tunas Gloria yang masih sekolah nih, mau TK, mau SD, SMP, SMA, supaya orang tua mereka juga bisa merasakan hal yang sama seperti Mama Vian gitu. Kira-kira ada semangat apa yang Kakak Vidian bisa sampaikan ke adik-adik? Untuk adik-adik yang sekarang di Tunas Gloria, semangat sekolah, rajin ke sekolah, dengar guru semua yang ajar tuh harus dengar, ikut. Karena mereka tuh ajar baik, pasti berguna untuk kita. Sampai sekarang saja untuk saya masih berguna. Jadi masih ingat. Harus selalu ingat sama guru-guru. Kalau segi tanggung jawab tadi, kira-kira apa yang buat Kakak Vian sampai yang tadi mau cerita lucu tadi itu, satu hari mau bangun sekolah 2 kali ya itu. Seperti itu. Kenapa sampai kepikiran seperti itu? Karena dulu tuh semangat sekolah, senang datang sekolah, dan ketemu teman, ketemu guru, gurunya juga asik-asik di sini, baik-baik, terlalu berkesan di sini, makanya semangat sekali kalau untuk mau ke sekolah tuh. Makanya bangun juga kira sudah ganti hari. Hanya mau di rumahnya cukup tidur saya. Mau kembali kok cepat-cepat bangun pagi ke sekolah sih. Lebih nyaman di sekolah waktu itu. Soalnya mau libur cuy. Ya, dulu waktu itu libur tuh tidak suka. Lebih senang masuk sekolah dulu. Karena asik ya. Iya. Asik. Iya. Yang berikut Mama, kalau sekarang Kakak Vian sudah di mana sekarang? Sudah kerja ya? Sudah kerja di imigrasi. Kementerian Hukum dan HAM. Kemenkumham. Tugasnya di Atambua. Tahun berapa itu? Baru ya? 2020. Ya, lulusnya 2019, tugasnya 2020. Mulai 2020. Kan yang 4 tahun tuh sempat kuliah ya? Iya, sempat kuliah. Sempat kuliah di Malang waktu itu di ITN. Ambil sipil. Ya, ambil teknik sipil sampai semester 3, semester 5 keluar karena udah lulus. Ya. Luar biasa. Ada tips buat mama-mama, buat orang tua di luar sana dari Mama Vian? Sebelum ke tips, sebenarnya saya
menjadi terbantu karena peran guru-guru. Waktu dulu itu zamannya Vian kita masih manual kan, jadi ada satu buku. Oh iya betul, ada. Ada buku buku penghubung antara guru dan orang tua, namanya buku Wisdom. Itu lengkap. Sampai saya sempat protes. Aduh ini buku ini berat, tiap hari ini anak harus pikul ini buku. Ternyata itu buku tuh, aduh sakti betul tuh buku. Buku sakti. Buku sakti. Itu ada tema karakternya, ayatnya, kemudian sikap dia di sekolah, laporan. Hari itu laporan, terus tanggapan kita orang tua. Setiap hari kita harus komunikasi lewat dengan guru. Dan itulah sangat akhirnya ya kita connect kan, keberadaan Vian di rumah sama Vian di sekolah, kita connect untuk membentuk sikap dia ini terbantu sama guru-guru. Jadi itu yang hebatnya di Tunas Gloria. Memang dulu masih manual, tapi saya kalau menurut saya manual itu membantu kita berpikir sepenuhnya, karena kita harus simak betul gitu. Terus kita rekam jejaknya kita punya kan. Hampir-hampir saya simpan buku itu. Ya, masih ada. Masih ada. Kalau tahu tadi bisa bawa. Mau lihat siapa pun tulisan nih. Balik kelas apa gitu. Jadi karena komunikasi kita intens, kemudian ada home visit. Iya, home visit. Home visit ke rumah. Jadi itu tadi sinkron kita. Pembimbingan di rumah sama di sekolah. Memang waktu di sekolah lebih banyak karena waktu Vidian di sekolah itu lebih banyak daripada waktu di rumah, hampir setiap harinya. Jadi kalau kita punya waktu yang sedikit, terus kita lepas komunikasi dari guru, akhirnya kita ketinggalan anak ini. Ada bagian yang terputus ya. Betul. Sementara guru punya peran sendiri, kita orang tua punya peran sendiri. Kita tidak bisa melepas sepenuhnya dengan guru, dan memang tidak boleh seperti itu. Pendidikan tidak seperti itu ya? Pendidikan tidak seperti itu. Dia kalau saya menganggap guru-guru itu membantu saya dalam membentuk karakter, tapi saya yang kendali penuh ada di saya sebenarnya. Jadi orang tua kendali penuh untuk perkembangan anak sebenarnya. Ya. Dan ya kita harus kawal, karena kawalannya itu kuat, makanya terbentuknya seperti ini. Kalau kita lepas, saya tidak jamin. Tidak jamin Vian seperti hari ini. Iya. Terima kasih Tunas Gloria, Pak Ibu Guru. Jadi memang apa yang menjadi moto Tunas Gloria, orang tua itu adalah mitra. Itu memang dari awal komunikasi itu penting. Memang sekarang kita lebih memanfaatkan yang namanya teknologi, kita ya grup kelas itu komunikasi kita. Jadi mungkin ada pesan buat orang tua. Kalau tadi kakak Mama Vidian bahwa itu orang tua harus benar-benar ikuti. Nah ini kalau sekarang bukan berarti, tapi itu juga masih ada orang tua juga yang skip beberapa informasi dari sekolah. Memang sedikit berbeda kalau kita menggunakan grup kelas itu, grup WA ya. Itu hanya laporan informasi kegiatan atau PR, ada pengumuman apa gitu. Tapi memang beda antara buku Wisdom itu, ada catatan karakter khusus. Oh ya Kakak Vian hari ini prestasi apresiasinya apa? Oh ya ada warning apa nih? Ya, seperti itu, lebih privasi. Seperti itu. Tapi memang kita juga menggunakan grup WhatsApp atau kelas itu, ada juga kalau ada yang ya kasus dalam tanda kutip atau catatan khusus ya, itu pasti tetap komunikasi. Ya kita mengikuti perkembangan mengikuti perkembangan. Jadi ada pesan buat orang tua mungkin komunikasi dengan sekolah itu kenapa begitu penting? Oke. Buat bapak mama semua, kita bersyukur kita punya, kalau kita lihat dari yayasan ini, kita punya kendaraan yang hebat untuk membentuk anak-anak kita. Tetapi kita harus punya peran yang aktif untuk membentuk seperti apa anak kita. Kita yang driver langsung ya. Kita yang driver. Jadi komunikasi kita dengan guru-guru itu sangat penting. Setiap hari kita harus tahu perkembangan anak kita, karena Bapak Ibu guru di sini pasti menginformasikan keberadaan anak kita setiap hari.
Dan kita harus simak itu betul-betul, kita tindak lanjuti, bahkan kita follow up terus dengan Bapak Ibu guru agar kita sama-sama membentuk satu irama yang baik untuk membentuk anak kita menjadi orang hebat. Ini bukan hanya untuk orang tua di sini, tapi orang tua ini juga kena juga. Iya, Kakak Fian, mungkin ini kita mungkin sudah hampir selesai ya, ada di penghujung. Mungkin bisa kasih semangat untuk guru, kasih semangat untuk adik-adik. Tadi adik-adik sudah, mungkin semangat untuk guru-guru juga, dan mungkin langsung dengan pesan untuk Pojok Tunas Gloria. Karena memang kita, Pojok Tunas Gloria ini menjadi media untuk kita bisa menyampaikan inspirasi di luar sana. Setelah itu mama lagi juga gitu. Mungkin pesan untuk guru-guru, tetap semangat, tetap mengenalkan Tuhan di setiap pekerjaan. Jangan capek-capek, mungkin banyak yang nakal, anak kecil ini. Jangan bosan-bosan juga, tetap semangat untuk para guru-guru. Ya, guru TK sampai SMA ya. Iya. Mama Fidian? Guru itu memang pahlawan tanpa tanda jasa. Dan kita orang tua sampai kapanpun tidak akan bisa membalas jasa guru yang membentuk anak kita di sekolah. Dan kita tidak bisa kita bayar hutang itu. Tuhan yang bisa balas, berkati Bapak Ibu guru semua. Terima kasih banyak. Oke. Untuk pojok dulu, untuk pojok nih, untuk media kita nih. Untuk pojok, sukses selalu, semakin maju. Amin. Ya, Tuhan berkati lah, Tuhan berkati. Itu tutup semua. Dari Mama? Ya, makin hebat lah. Makin hebat. Satu kata saja. Pojok semakin hebat untuk berbagi inspirasi. Oke. Terima kasih Kakak Fidian. Terima kasih Mama Fidian untuk beberapa menit ini sudah hadir, sudah menyediakan waktu juga. Ini dari Atambua hanya untuk berbagi inspirasi malam ini. Ya, semoga menginspirasi kisah kita malam ini, kisah kita di episode kali ini dengan cerita dari Kakak Fidian dan Mama tentang pengalaman ada di Tunas Gloria. Kiranya itu bisa menginspirasi semua keluarga, semua anak-anak di luar sana, dan semua yang menyimak podcast Tunas Gloria. Akhir kata, saya Mr. Lanton, saya Fidian, Mama Fian. kami menyampaikan limpah banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama.